Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan Ibu. Di sini kita masih membahas tentang proposal ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari isi dan sistematika proposal. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas kebahasaan proposal. Jadi, apa saja bahasa yang digunakan ketika kalian menulis proposal? Langsung saja. Yang pertama ada kata istilah. Nah, kata istilah ini penting dan harus digunakan di dalam proposal. Ketika kalian menuliskan proposal, kalian harus menggunakan kata istilah. Misalnya, di istilah kegiatan, di penelitian, abstrak, kalau ada analisis data, hipotesis, instrumen, latar belakang, metode penelitian, pengolahan data, penelitian lapangan, pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik penelitian. Nah, semua kata ini adalah mempunyai artinya masing-masing. Jadi, kata ini sering kalian temukan ketika membaca dan kalian bisa memasukkannya ketika kalian ingin menulis proposal. Lalu istilah keilmuan pendidikan seperti efektif, buku pelajaran, kompetensi, kurikulum, materi pengajaran, media belajar, minat baca, pembelajaran, peserta didik, psikologis, dan sekolah. Nah, jadi pentingnya kalian memasukkan kata istilah di proposal kalian, dan kalian juga akan sering menemukan kata istilah ketika kalian membaca suatu proposal. Lanjut, yang kedua, kata kerja tindakan. Nah, kata kerja tindakan ini yang kata kerja yang kita lakukan, seperti membaca, lalu mengisi, berlatih, mencampurkan, mendokumentasi, mengamati, melakukan, menulis, pokoknya kata kerja yang memerlukan tindakan seseorang. Lalu yang ketiga, kata bermakna perincian, dirincikan, misalnya selain itu apa rinciannya, lalu pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai seterusnya. Lanjut, yang keempat, ada kata definisi. Nah, kata definisi ini adalah kata merupakan, contohnya, lalu adalah, yaitu, dan yakni. Jadi kata definisi ini adalah kata yang ada pengertian. Nah, jadi pengertiannya. Misalnya, kompetensi merupakan, lalu teknik pengumpulan data adalah, nah seperti itu. Lalu 5, kata bersifat keakaan. Nah, keakaan ini misalnya contohnya akan, diharapkan, direncanakan. Nah, karena ini adalah proposal, yaitu arti dari proposal tersebut adalah perencanaan. Nah, maka dari itu kata yang bersifat keakaan ini sering kalian temukan dan harus kalian tulis. Karena kan kegiatan tersebut baru kalian rancang, baru kalian susun, belum kalian lakukan. Nah, maka dari itu perlunya kalian menuliskan kata akan, diharapkan, dan direncanakan. Lanjut, kata bermakna lugas atau denotatif. Nah, kata denotatif ini sering kalian temukan di proposal. Contohnya itu tangan kanan. Nah, maksudnya adalah tangan kanan yang benar-benar tangan yang berada di sebelah tangan. Nah, lalu menggigit jari, menggigit atau mencengkam jari tangan, dan benang merah, yaitu benang merah. Jadi bermakna lugas ini arti yang sebenarnya. Nah, hal ini penting kalian masukkan kata denotatif untuk menghindari kesalahan pemahaman antara pihak pengusul dengan pihak tertuju atau penerima proposal. Jadi dia langsung memahami kata proposal yang akan kalian rencanakan, akan kalian buat seperti itu. Lanjut. Nah, itu tadi contoh-contoh atau macam-macam dari kebahasaan proposal. Selanjutnya, ketika kalian sudah selesai menuliskan suatu proposal, kalian bisa menyunting. Nah, menyunting proposal tersebut sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan yang kalian tulis. Nah, menyunting ini sudah kita pelajari ya pada bab-bab sebelumnya, yaitu menyunting adalah kegiatan membenahi,
mengubah, memperbaiki, atau merapikan susunan letak atau penggunaan bahasa sebuah naskah tanpa mengubah makna. Jadi, yang kalimat-kalimatnya saja, kata-katanya saja yang kalian ubah tanpa mengubah makna dari proposal tersebut atau makna dari kalimat tersebut. Nah, objek yang disunting adalah proposal karena kita mempelajari proposal di bab ini. Yang pertama, kalian harus memperhatikan ejaan. Nah, ejaan ini penting untuk menghindari kesalahan pemahaman antara pihak pengusul dengan pihak penerima proposal. Nah, kalian harus memperhatikan yang mana kata yang baku dan mana yang tidak baku. Misalnya, kalian tidak boleh menuliskan 01, tetapi yang bakunya adalah 1. Nah, seperti kata full day, kalian jangan menuliskan kata full day, tetapi ada artinya, yaitu kalian bisa menggunakan 1 hari penuh. Nah, kalian bisa baca sendiri ya, macam-macam dari ini. Sebagian saja Ibu contohkan bahwa banyak kata yang tidak baku yang mesti kita gunakan, padahal hal tersebut salah karena ada kata bakunya atau kata resminya yang bisa kita masukkan di dalam proposal. Nah, ini ya, kenapa itu salah, tetapi yang benarnya adalah mengapa. Nah, lanjut, tanda baca. Nah, tanda baca ini seperti tanda titik, tanda koma. Nah, ini ya, kalian bisa baca. Di sini sudah Ibu tuliskan, kalian bisa baca sendiri, kalian bisa pause video Ibu ini, jadi kalian bisa membacanya sendiri. Di sini Ibu hanya membacakan yang macam-macam tanda bacanya saja. Yang pertama ada tanda titik, tanda koma, lalu tanda titik koma, tanda titik 2. Ini sudah Ibu masukkan juga bagaimana tandanya tersebut ketika dituliskan di teks proposal. Lalu tanda hubung, tanda pisah. Nah, bedanya dengan tanda hubung, tanda pisah ini adalah kalau tanda hubung itu tidak terlalu panjang tanda hubungnya atau tandanya, tetapi kalau tanda pisah itu lebih panjang. Nih, garisnya lebih panjang. Lalu ada tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis. Nah, tanda elipsis ini yang titik-titik itu ya. Nah, Ibu jelaskan pengertiannya. Kalau tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan, memang yang dihilangkan. Jadi misalnya penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Nah, jadi biasanya tanda elipsis ini digunakan ketika ada soal istilah titik-titik ya. Nah, itu contohnya. Lalu tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Nah, dalam dialog naskah drama, misalnya, menurut saya, dia berpikir, lalu memang sutradara atau penulis naskahnya tersebut menuliskan hal yang demikian. Memang seperti itu. Dia memintanya, memang ada tanda yang ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Lalu ada tanda petik. Lalu ada tanda petik tunggal. Kalau tanda petik itu 2 ya, tanda petiknya ada kanan kiri 2. Kalau tanda petik tunggal itu 1 saja tanda petiknya. Lalu ada tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyingkat. Nah, tanda penyingkat ini 1 saja yang di atas. Misalnya dia kan kusurati. Nah, kan itu disingkat, pada asli katanya adalah akan. Lalu malam telah tiba. Nah, telah itu adalah telah. Nah, biasanya ini tidak digunakan ya pada proposal tanda penyingkat ini karena dirasa tidak baku. Nah, tidak resmi. Jadi, tanda penyingkat ini jangan digunakan. Kalian bisa gunakan tanda penyingkat ketika kalian menuliskan puisi. Nah, lalu ada diksi, pilihan kata. Diksi atau pilihan kata dalam proposal juga harus diperhatikan. Jadi mana pilihan kata yang sesuai, yang bagus ketika menuliskan kata-kata di dalam proposal. Nah, karena bahasa yang digunakan dalam proposal itu bersifat formal, maka penulis atau penyunting itu harus mengubah atau mengganti diksi yang bersifat non-formal. Nah, seperti ejaan tadi kan ada bahasa yang tidak
baku, jadi kalian harus menggantinya menjadi kata yang baku. Selanjutnya kalimat. Nah, di dalam proposal ini kalimat ini harus bersifat efektif. Dengan cara kalimat harus disusun dengan ejaan yang benar dan menggunakan pilihan kata yang tepat. Jangan menggunakan kata yang boros. Jadi, harus menggunakan kalimat yang efektif agar pembaca memahami atau penerima proposal itu tersebut memahami maksud tujuan dari proposal yang akan kita tulis. Yang kelima, sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan ini tergantung proposal yang akan kalian tulis. Sudah Ibu jelaskan ya, sistematika penulisan kemarin. Maka, misalnya kalian ingin menuliskan proposal kegiatan pentas seni misalnya. Nah, lalu sistematika penulisnya berbeda dengan proposal penelitian misalnya skripsi. Nah, jadi proposal tersebut memiliki sistematika yang berbeda. Jadi kalian harus menentukan kalian ingin menuliskan proposal kegiatan atau penelitian. Yang terakhir, kebenaran konsep. Nah, kebenaran konsep ini penyunting proposal harus mengecek kebenaran konsep-konsep ilmiah yang terdapat di dalam proposal. Jadi ketika sudah selesai menyunting ejaannya, diksinya, lalu tanda bacanya, jadi diperiksa ulang apakah sudah sesuai dengan konsep yang ingin ditulis. Nah, maka dari itu penulis harus memastikan atau penyunting tersebut harus memastikan kebenaran dari proposal tersebut agar terhindar dari kesalahan. Nah, itu tadi ya penjelasan Ibu mengenai kebahasan yang ada di dalam proposal. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik, dan jika ada pertanyaan kalian bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.